Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tilka Syartun Kamila dengan NIM P0722021703 akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Intervensi Model Konservasi Levin berbasis pemberdayaan keluarga terhadap peningkatan kualitas hidup pasien pasca stroke. Dengan Ketua Penguji Ibu Rina Loriana, Sarjana Pendidikan Magister Kesehatan, dan anggota penguji 1, Bapak Nurs Andi Parelangit, Sarjana Keperawatan Magister Keperawatan MH, anggota penguji 2, Ibu Nurs Tini, Sarjana Keperawatan Magister Kesehatan. Adapun bahasan dalam presentasi saya hari ini, yaitu yang pertama ada bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, dan bab 3 metode penelitian. Bab 1 pendahuluan. Untuk pendahuluan di sini sendiri, saya akan menjelaskan latar belakangnya terlebih dahulu. Berdasarkan data dari World Health Organization, stroke di sini merupakan penyakit degeneratif penyebab kematian yang diperkirakan menjadi penyakit tertinggi kedua. Stroke di sini menjadi penyebab utama kecacatan fisik atau mental pada usia lanjut maupun usia produktif, dan dengan sifat-sifatnya tersebut menempatkan stroke sebagai masalah serius di dunia. Menurut Dharma sendiri, dalam penelitiannya tahun 2020 mengatakan penderita pasien pasca stroke sekitar 26% mengalami ketidakmampuan dalam pemenuhan aktivitas dasar sehari-hari, dan sekitar 50% penderita pasca stroke mengalami penurunan mobilitas fisik akibat disabilitas. Kemudian untuk data internasional, setiap tahunnya sekitar 13,7 juta kasus baru stroke dan sekitar 5,5 juta kasus kematian akibat stroke. Angka kematian akibat stroke di sini dapat diestimasikan sekitar 92 per 100.000 penduduk dan diproyeksikan akan meningkat sebesar 104 per 100.000 penduduk pada tahun 2030 di dunia nanti, berdasarkan data dari World Stroke Organization tahun 2015. Sedangkan dengan data nasional, di Indonesia sendiri, stroke di sini berdasarkan data dari Riskesdas 2018, prevalensi penyakit stroke di Indonesia di sini pada umur kurang lebih 15 tahun sebesar 10,9% atau dapat diperkirakan sekitar 2.120.362 orang berdasarkan data dari Riskesdas tahun 2018. Kemudian data regional sendiri berdasarkan Riskesdas 2018, Provinsi Kalimantan Timur sendiri di sini merupakan provinsi dengan prevalensi tertinggi stroke di Indonesia dengan prevalensi 14,7%. Kemudian, fenomena masalah pada pasien pasca stroke seperti disabilitas fisik, penurunan produktivitas, dan penurunan kualitas hidup semakin meningkat setiap tahunnya. Nah, oleh karena itu, pasien pasca stroke di sini sangat membutuhkan bantuan orang lain dalam pemenuhan kebutuhan aktivitas sehari-harinya. Nah, bantuan dari orang-orang terdekat seperti keluarga dalam hal ini sangat dibutuhkan dalam membantu pasien pasca stroke. Maka diperlukanlah adanya pemberdayaan keluarga. Pemberdayaan di sini merupakan salah satu strategi dalam mengikutsertakan keluarga atau orang terdekat sebagai upaya dalam melakukan perawatan pada anggota keluarga yang mengalami keterbatasan. Pemberdayaan keluarga di sini diperlukan dalam memberikan perawatan pada anggota keluarga yang mengalami keterbatasan. Hal ini diwujudkan dalam bentuk perawatan. Kemudian menjaga kemampuan individu dalam melawan rintangan, melakukan adaptasi yang sesuai dan menghadapi ketidakmampuan, maka digunakanlah model konseptual konservasi. Nah, karena tujuan dari model konseptual konservasi di sini adalah untuk membantu pasien dalam melakukan adaptasi dalam pemenuhan kebutuhan sehari-harinya. Nah, pasien pasca stroke di sini dalam jangka waktu kurang dari 1 tahun biasanya memiliki masalah kompleks seperti gangguan tidur, nyeri, kecemasan, dan juga dukungan keluarga yang rendah. Sehingga individu di sini masih mengalami keterbatasan dalam melakukan kegiatan dan masih tergantung pada orang lain yang ada di sekitarnya. Maka digunakanlah teori Levin Conservation Model, merupakan salah satu teori keperawatan yang bertujuan untuk memberikan pedoman dalam memberikan intervensi keperawatan di mana intervensi yang diberikan tersebut dapat mempengaruhi respon serta meningkatkan kesejahteraan pasien. Salah satu prinsip konservasi Levin di sini adalah konservasi integritas sosial. Nah, di mana tujuan dari konservasi integritas sosial di sini adalah untuk meningkatkan hubungan individu dengan keluarga dan juga masyarakat agar terjalin dengan baik. Kemudian lanjut ke rumusan masalah.
Jadi rumusan masalah di sini adalah apakah ada pengaruh intervensi model konservasi Levin berbasis pemberdayaan keluarga terhadap peningkatan kualitas hidup pasien pasca stroke di Samarinda? Kemudian tujuan penelitian. Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh intervensi pemberdayaan keluarga dengan pendekatan model konservasi Levin terhadap peningkatan kualitas hidup pasien pasca stroke. Kemudian tujuan khususnya di sini yaitu yang pertama untuk mengidentifikasi karakteristik responden usia, jenis kelamin, pendidikan, dan juga pekerjaan, mengidentifikasi kualitas hidup pasien pasca stroke pada kelompok perlakuan dan kelompok kontrol sebelum diberikan intervensi pemberdayaan keluarga dengan pendekatan konservasi Levin, kemudian mengidentifikasi kualitas hidup pasien pasca stroke pada kelompok perlakuan dan kelompok kontrol sesudah diberikan intervensi pemberdayaan keluarga dengan pendekatan model konservasi Levin. Kemudian menganalisis pengaruh intervensi pemberdayaan keluarga dengan pendekatan model konservasi Levin terhadap peningkatan kualitas hidup pasien pasca stroke. Kemudian lanjut untuk manfaat penelitian. Manfaat penelitian di sini terbagi menjadi dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Untuk manfaat teoritis di sini itu untuk menambah referensi atau kepustakaan dalam menambah ilmu pengetahuan kesehatan khususnya dalam bidang ilmu keperawatan komunitas. Untuk manfaat praktisnya di sini terbagi menjadi dua, yaitu bagi peneliti dan juga bagi responden. Kemudian keaslian penelitian. Di sini perbedaan penelitian dari selanjutnya adalah keaslian penelitian. Ini adalah tabel keaslian penelitian terdahulu. Kemudian bab 2 tinjauan pustaka. Dan yang pertama telah pustaka. Telah pustaka di sini terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama stroke, teori konservasi Levin, pemberdayaan keluarga dan juga kualitas hidup. Untuk stroke di sini stroke adalah keadaan klinis di mana hilangnya fungsi neurologis vokal secara tiba-tiba karena adanya infak atau pendarahan pada bagian otak, retina maupun sumsum tulang belakang yang relevan. Untuk teori konservasi Levin di sini merupakan teori keperawatan yang sangat praktis dengan menggunakan 3 konsep, yaitu konsep keutuhan, konsep adaptasi, dan juga konsep konservasi. Pemberdayaan keluarga. Pemberdayaan keluarga di sini dapat diartikan sebagai suatu proses dalam memandirikan klien dalam mengontrol status kesehatannya. Kemudian, kualitas hidup di sini diartikan sebagai persepsi individu mengenai keberfungsian mereka di dalam bidang kehidupannya. Kemudian, ini selanjutnya adalah kerangka teori. Jadi, kerangka teori pada penelitian saya di sini yaitu intervensi pemberdayaan keluarga berbasis model konservasi Levin. Kemudian model konservasi Levin di sini terbagi menjadi 4, yaitu konservasi energi, konservasi integritas struktural, konservasi integritas pribadi, dan konservasi integritas sosial. Kali ini saya akan menggunakan konservasi integritas sosial. Karena tujuan dari konservasi integritas sosial adalah yang pertama untuk meningkatkan hubungan individu dengan anggota keluarga, kemudian untuk meningkatkan adaptasi klien dengan bantuan keluarganya, dan yang ketiga untuk meningkatkan kualitas hidup klien dengan bantuan keluarga. Kemudian intervensi yang akan saya lakukan pada penelitian kali ini yaitu yang pertama akan memberikan penjelasan dan diskusi pada keluarga tentang stroke, pengertian stroke, tanda dan gejala, faktor yang mempengaruhi komplikasi stroke, mencegah serangan stroke yang berulang, masalah fisik yang sering dialami oleh pasien pasca stroke, dan masalah psikologis yang sering dialami oleh pasien pasca stroke. Kemudian yang kedua yaitu akan melatih dan mengajarkan keluarga posisi pengaturan tidur atau miring kanan, miring kiri setiap 2 jam sekali. Dan ketiga, latih dan ajarkan ROM pasif kepada keluarga pasien. Yang keempat, edukasi tentang dukungan keluarga kepada pasien pasca stroke dan cara mempertahankan kondisi psikologis tetap optimal selama merawat pasien pasca stroke. Kemudian, untuk penilaiannya di sini saya akan menggunakan kuesioner SF36, yaitu peningkatan kuesioner kualitas hidup. Jadi di sini kuesioner kualitas hidup di sini terbagi menjadi 8 dimensi, yaitu yang pertama fungsi fisik, yang kedua peranan fisik, yang ketiga rasa nyeri, yang keempat kesehatan umum, yang kelima fungsi sosial, yang keenam vitalitas energi, yang ketujuh terbagi menjadi 2, yaitu kesehatan mental dan peranan emosi, dan yang kedelapan tingkatan fisik serta mental. Kemudian tinjauan pustaka selanjutnya yaitu kerangka konsep. Untuk kerangka konsep, variabel independen saya di sini adalah intervensi pemberdayaan keluarga dengan pendekatan model konservasi Levin.
Dan variabel dependennya di sini adalah kualitas hidup pasien pasca stroke. Untuk variabel perancunya di sini ada umur, jenis kelamin, pendidikan, serta pekerjaan. Lanjut untuk hipotesis. Jadi HA di sini adalah terdapat pengaruh bermakna intervensi pemberdayaan keluarga dengan pendekatan model konservasi Levin terhadap peningkatan kualitas hidup pasien pasca stroke. H0-nya adalah tidak terdapat pengaruh bermakna intervensi pemberdayaan keluarga dengan pendekatan model konservasi Levin terhadap peningkatan kualitas hidup pasien pasca stroke. Untuk metode penelitian, rancangan penelitian saya di sini menggunakan jenis penelitian kuasi eksperimen dengan desain pretest dan post-test control group. Pengukuran atau penilaian di sini dilakukan sebelum dan sesudah perlakuan. Untuk populasi dan sampel, populasi di sini dalam penelitian ini adalah seluruh pasien yang menggunakan perawatan home care di wilayah Samarinda yang berjumlah 36 orang. Kemudian untuk sampelnya di sini adalah responden yang diambil berdasarkan kriteria inklusi dari populasi yang telah menandatangani inform consent. Kemudian untuk kriteria inklusi di pasien di sini ada yang pertama pasien dengan pasca stroke, pasien yang mengalami disabilitas fisik yang membutuhkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar, pasien dengan post discharge dari rumah sakit kurang dari 1 bulan, pasien yang sedang menjalani perawatan di rumah untuk intervensi teori Levin. Kemudian untuk kriteria inklusi keluarga di sini yaitu anggota keluarga yang berperan penting dalam merawat pasien selama di rumah, kemudian anggota keluarga yang berusia kurang dari 60 tahun. Kemudian untuk kriteria eksklusi pasien di sini yaitu yang pertama, pasien yang mengalami stroke berat dengan prognosis yang buruk. Yang kedua yaitu pasien yang mengalami komplikasi penyakit lain yang memerlukan perawatan dalam waktu lama meliputi diabetes mellitus, gagal ginjal kronik, dan dekompensasi cordis. Kemudian untuk kriteria eksklusi keluarga di sini yaitu yang pertama ada keluarga yang merawat pasien tapi tidak tinggal serumah. Untuk metode sampling dan besar sampel. Metode sampling di sini saya menggunakan stratified random sampling. Kemudian untuk besar sampelnya di sini saya menggunakan rumus Roscoe dengan pengambilan besar sampel sebanyak orang. Jadi jumlah sampel keseluruhan setelah digunakan rumus di sini yaitu berjumlah 11 orang per kelompok, sehingga total dalam penelitian saya ini yaitu berjumlah 22 orang. Kemudian waktu dan tempat penelitian saya ini rencananya akan dilaksanakan di Klinik Cahaya Husada Home Care Samarinda dari bulan Januari sampai bulan Februari 2021. Untuk definisi operasional, untuk yang pertama, variabel saya di sini yang pertama yaitu intervensi pemberdayaan keluarga berbasis model konservasi Levin. Dengan definisi operasionalnya yaitu intervensi model konservasi Levin berbasis pemberdayaan keluarga menekankan dalam menjaga keutuhan yang dimilikinya dan peningkatan kemampuan klien beradaptasi dalam pemenuhan aktivitasnya dengan alat ukurnya yaitu lembar observasi, hasil ukurnya dilakukan. Kemudian yang kedua, untuk variabel dependennya yaitu kualitas hidup pasien pasca stroke. Dengan definisi operasionalnya, kualitas hidup di sini diartikan sebagai istilah yang merujuk pada emosional, sosial, dan kesejahteraan fisik seseorang, serta kemampuan aktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Kualitas hidup di sini dapat dikategorikan atas kualitas hidup buruk dengan skor 0-50 dan kualitas hidup baik dengan skor 51-100. Dengan alat ukurnya, kuesioner kualitas hidup pasien pasca stroke. Kemudian skor penilaian kualitas hidup antara 0-100, 51-100 dikatakan baik, dan 0-50 dikatakan buruk. Kemudian untuk instrumen penelitian saya kali ini menggunakan kuesioner penelitian, video, dan juga lembar observasi. Untuk teknik pengumpulan data di sini yang pertama tahap persiapan yaitu yang pertama melakukan studi pendahuluan dan juga mengurus surat izin penelitian, dan tahap pelaksanaannya yang pertama mengidentifikasi responden, melakukan inform consent, melakukan penilaian awal pretest terhadap kelompok intervensi dan kelompok kontrol, kemudian pemberian intervensi pemberdayaan keluarga berbasis model konservasi Levin pada kelompok intervensi dengan perlakuan 6 kali pertemuan dalam 2 minggu, kemudian penilaian akhir atau post-test terhadap kelompok intervensi dan kelompok kontrol. Kemudian tahap akhirnya di sini yaitu yang pertama ada editing, coding, processing, dan cleaning. Kemudian untuk analisis data, untuk uji normalitas di sini yang digunakan pada bagian ini adalah uji Shapiro-Wilk, dikarenakan data yang akan diuji berskala rasio dan belum dikelompokkan data tunggal pada tabel. Kemudian uji homogenitas
Pada penelitian ini, peneliti melakukan uji homogenitas menggunakan uji Levene statistik. Jika nilai Levene statistik lebih dari 0,05, maka dapat dikatakan bahwa variasi data homogen. Kemudian, analisis univariat. Analisis univariat dilakukan terhadap tiap variabel penelitian di mana data usia, jenis kelamin disajikan dalam bentuk tabel atau grafik. Penilaian perubahan sirkulasi ekstremitas, penilaian perubahan kualitas hidup pasien dalam bentuk mean, median, modus, dan rentang. Kemudian, uji parity test digunakan untuk menguji hasil pengukuran pada kelompok pretest dan post-test. Jika data tidak terdistribusi normal, maka digunakan uji alternatif yaitu Wilcoxon test. Kemudian etika penelitian. Yang pertama yaitu menghormati harkat dan martabat manusia, yang kedua menghormati privasi dan kerahasiaan subjek, yang ketiga menghormati keadilan dan inklusivitas, dan yang keempat memperhitungkan manfaat dan kerugian yang ditimbulkan. Untuk alur penelitian di sini, yang pertama setelah mendapatkan populasi, baru kita mengecilkan menjadi menghitung sampel, lalu memilih sampel yang memenuhi kriteria inklusi, kemudian ketika sudah dapat sampel yang memenuhi kriteria inklusi, kita berikan informed consent. Apabila pasien setuju, maka kita lakukan pretest. Apabila klien tidak setuju, maka kita berhentikan. Setelah kita melakukan pretest, maka kita melakukan kelompok intervensi, membagi 2 kelompok, yaitu menjadi kelompok perlakuan dan kelompok kontrol. Setelah kita bagi 2, kemudian kita berikan intervensi, lalu kita lakukan post-test lagi, lalu kita berikan analisa data dan melakukan pelaporan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.